Waduh, gila. Kurang 2.000 rupiah tuh. 90 apa 38. Oh iya, parkir. Total 38 juta rupiah kita hari ini. Hello. Hai. Tuh. Gila, yang ini jarumnya udah mau numbuh nih yang betina. Halo. Yang jantan tuh lihat. Wih, yang jantan hampir transparan. Sebenarnya kalau pattern bagus yang jantan ya. Kalau yang pattern tuh totol-totolnya bagus yang jantan. Ini gedenya nih putih banget ini pasti. Makin burik makin mahal. Makanya orang bilang kelbe burik biasanya. Bener, tapi buriknya cakep. Bukan buriknya bukan korengan. Buriknya cakep kayak emas gitu warnanya. Jadi namanya kelbe burik makin mahal. Nah ini makin tua bakal makin burik ini harusnya. Tapi ini buriknya ada di ekor doang nih dikit ya. Ke depan ada dikit juga ya. Gokil. Tuh, kan kalau panik aja geraknya gitu cepet banget. Gimana kalau di space gede ya? Dipilih dua yang bagus ini kemarin buat gua sama Bang Eno netral ya. Garuda di dadaku. Ini kembarannya, Garuda di dadaku. Ini perkutut di dadaku. Jalan tuh. Yellow food ini 1.900.000. Red food? Red food 1.250.000. 1.250 murah guys ya. Jadi ini warna corak atasnya kalian bisa pilih lah ya. Banyak ini pilihannya. 6 million rupiah. Ini indukan ini. Bisa kawin kalau ini ya. Untuk jadi indukan langsung bisa. Jinak banget dua-duanya. Garansi female kalau ini. Tadi garansi laki juga ya. Kita akan coba dekor ya. Sebelum kita nonton video ini, ditekan dulu dong tombol subscribe-nya dan lonceng notifikasinya guys. Di-like juga supaya lebih banyak lagi animal lovers yang tahu video kita guys. Kalau kalian punya pendapat, di komen juga ya. Channel ini masih sama kok guys. Indo Exotic Animals akan memberikan kalian lebih banyak lagi suguhan tontonan tentang seluruh jenis hewan. Gak cuman peliharaan aja guys. Di follow juga ya IG-nya indoexotic.animals. Outro King of the Jungle. Kalau kalian punya transaksi yang meragukan, takut duit hilang, pengen beli hewan tapi nggak mau ketipu, pakai Rekber Indo Exotic. Jadi di sini nih. Sistemnya adalah transfer ke Rekber, seller kirim barang ke buyer, baru dicairkan duitnya ke seller. Jadi meminimalisir kalian tertipu. Jangan sampai beli kura datangnya ke Lomang ya. Karena kalau misalkan tiba-tiba begitu, duitnya ditahan sama Rekber, dibalikin lagi ke buyernya, sellernya tidak mendapat apa-apa. Oke, kita menghindari penipu-penipu di dunia nyata. Sebenarnya mirip kayak toko hijau, toko oranye, tapi bedanya kita spesialis di hewan. Jadi kita tahu seller-seller mana kira-kira yang sudah di blacklist, penipu-penipu mana yang ada di dalam dunia ini. Kita akan rekomendasikan jangan sampai transaksi sama mereka. Di dalam jam kerja, kalau 30 menit duitnya nggak cair buat seller, biaya Rekbernya gratis. Oke, kita akan unboxing berbagai macam hewan lagi hari ini. Ada ikan, waduh ikannya banyak ini hari ini. Ada ular, ada kadal, ada kura. Kadal nggak ada ya? Kura-kura ya, ada kura-kura. Ada juga arachnidae. Wah, keren banget ya. Ini kita dapat kiriman dari beberapa orang ya. Nggak semua gue beli, tapi ada yang dibeli. Tapi ntar kita lihat nominalnya berapa. Ini buat kalian yang mau promo ya. Kalau di tempat gue, ini di channel Indo Exotic Animals ya. Kalian mau dipromoin toko kalian, kayak yang ini nih. Ini kita akan unboxing juga. Ini dari exoticwebs.id. Terus ikan yang ini. Ini dari Royal Red. Ini tuh gratis ya. Gak bayar. Free ya kalau mau dipromoin. Tinggal kirimin aja hewannya ke sini. Terus kasih tahu IG kalian apa, promosi gratis, gak bayar, oke? Bagusnya apa kalau misalkan mau transaksi ya pakai Rekber kita, Indo Exotic Animals gitu ya, kalian-kalian yang nonton. Tapi kalau dia udah di sini harusnya sih nggak mungkin nipu ya, harusnya. Bagusnya lagi datengin ke tempatnya kayak Royal Red kan ini
tempatnya banyak ya, ada di Kemang, ada di Ciledug. Kalau ini gue lupa ya, belum ngecek ya. Nih, tapi barang udah dikirimin dulu. Harusnya sih mantep ini. Oke, kita unboxing satu persatu ya. Dari apa dulu? Reptil dulu, ikan dulu? Yang asin dulu kali. Ikan dulu ya. Ini reptil-reptil agak belakangan kali ya. Reptil agak belakangan. Kita mulai dari ikan ini. Oh, ikan udah gila ini. Di paling depan aja udah kelihatan ini. Wah. Ini pertama kali gua unboxing di sini ya. Pari albino. Wih, gila. Jadi sebenarnya ini pearl albino nih. Gue inget gue ordernya apa? Pearl albino X golden base. Kalau ini mah beli ya. Tuh. Tapi kalau kalian ada yang mau sih gue jual. Kecuali yang betina gue agak sayang-sayang nih karena gede ya. Oh ini gue yang paling suka ini. Tapi waktu itu beli sepasang dapat diskon. Ini juga di sini kalau ada yang mau ini aja deh, kasih aja deh ya. Sebenarnya binatang ini agak banyak populasinya sekarang karena lagi pada lahiran. Jadi, tapi gue pengen merasakan aja sensasi pelihara ini. Jadi gue pilih yang paling bagus dari clutch ini kemarin. Ini Pearl Albino X Golden Base. Jadi Pearl Albino tuh dulu harganya mahal ya. Satunya tuh sampai berapa ya? Belasan juta ya, 15 gitu. Ada yang 20. Sekarang ini terjangkau ini ya. Berapa harganya ini? Sepasang 9.500.000, tapi betina tetap lebih mahal. Yang female 6 juta rupiah guys. Yang male? Yang male 4.500.000. 4,5 tuh, harganya murah banget di bawah 5 juta loh. Coba kita buka ya. Coba ambilin akuarium dong, tolong. Kita mau lihat ini kayak apa ini ya kalau di dalam akuarium. Jangan rusuh. Airnya tumpah nanti. Ini dia. Wah. Kita aklimasi dulu. Kita lihat ini di dalam tank kayak apa. Wah gila ini kalau kena lighting sih boleh apa kuning banget ya. Jadi Pearl Albino tuh warnanya sebenarnya udah kuning sih guys. Cuman si Golden Base ini yang bikin dia lebih emas ya, warnanya kayak agak krem gitu kalau kita lihat. Jadi Pearl Albino itu pearl tapi versi albino, matanya merah. Tahu pearl kan? Pearl kayak gini gambarnya nih, pari pearl, coklat hitam begitu kan. Banyak banget albinonya sebenarnya. Makanya kalau albino kali albino dia biasanya anaknya langsung albino. Nah, cuman kalau yang ini agak lebih sulit didapat ya karena dia X Golden Base. Nah, si Golden Base ini yang bikin albino Golden Base. Itu yang bikin warnanya lebih kuning ya sebenarnya atau ngekrem gitu ya. Ini yang Golden Base banget menurut gue si lakinya ini. Cuman inilah playable lah, pokoknya albino ya albino deh. Intinya biar gampang begitu guys. Kita buka ya. Let's see. Jadi kalau mau beli ikan, aklimasi dulu guys. Jangan langsung ceburin. Paling bagus aklimasi dulu beberapa menit ya. 10-15 menit. Baru ditaruh di tanknya. Aklimasi itu berfungsi untuk bikin komposisi airnya ya. Apa chemical dalam airnya itu sama. Jadi kayak ini kan di air tuh ada TDS-nya, ada oksigen terlarutnya, ada nitrat, nitrit, ada apalagi pH. Nah itu biar sama dulu nih. Jadi dioplos gini. Paling nggak kaget ikannya guys. Nggak mungkin sama persis sih. Cuman paling nggak ikannya nggak kaget. Gila ini yang cewek yang mana? Yang gede yang cewek. Gue ingat, gue beli yang cewek yang gede. Ini yang laki. Kita keluarin dulu yang laki kali ya. Hello. Bergerak deh guys. Gokil, look at that. Gila ini yang laki keren banget. Look at that. Wow. Wih gila nih. Dia golden base banget ya. Bahkan kayak totalnya menurutku mirip sama Black Diamond ini. Kayak Black Diamond albino. Terus dia punya urat-urat itu kelihatan banget gila. Urat-urat merah-merah itunya. Keren banget ini. Luar biasa. Ini yang jantan, yang betina yang gedean. Jadi yang betina agak mahal ya. Yang jantan tadi 4,5 ya. Yang betina 6 juta guys. Tapi kalau beli sepasang, gue beli sepasang kemarin 9 juta rupiah. Wah.
Look at that. Wih gila, yang betina bodinya semok ya. Gendut ya ini yang betina ya. Cakep banget, lihat tuh. Look at that. Oke. Tuh, wow. Cakep ya. Sepasang yang gitu. Coba baru mulai udah. Harga satuan berapa? Berarti 6 juta tambah 4,5. 10 juta setengah. Tuh. Wush, 10,5 juta. Ya, wah gila, cakep banget. Luar biasa. Albino, jadi dia memang kalau sama cahaya agak sensitif ya, makanya ini langsung diem ya. Cuman dia kalau digelap biasanya jalan-jalan. Dan ini size agak gede ini. Ini size-nya berapa sih ini? 15-16 ya, 15-16 cm guys. Jadi size sudah bukan baby, size ya baby sih sebenarnya, tapi baby menjelang batita balita gitu ya. Tuh, oh my god, hello. Hai. Tuh, gila yang ini jarumnya. Udah mau numbuh nih yang betina. Halo. Yang jantan, tuh lihat. Wih, yang jantan hampir transparan. Sebenarnya kalau pattern bagus yang jantan ya. Kalau yang pattern tuh totol-totolnya bagus yang jantan. Ini gedenya nih, putih banget ini pasti. Kalau yang betina kayak pearl albino biasa menurut gue, kayak ya flat aja kayak pearl biasa. Pearl tuh kan kayak bulat-bulat gitu-gitu kan, kelok-kelok bulat. Kalau ini kayak bener-bener titik-titik gitu loh. Dan dia albino banget ini. Heran gue malah ini lebih murah ya. Wow. Jadi pari itu pupnya banyak guys. Gue nggak mau lama-lama dia di sini karena dia butuh perputaran oksigen yang cukup banyak ya. Jadi pari albino ini lebih sensitif daripada pari biasa. Kesegaran air, kualitas air ya, bukan kesegaran. Kualitas air itu paling penting guys. Kalau dia pup ya, kan dia di bawah nih. Dipeliharanya dia di dasar ya, dia bottom dweller. Jadi dia tuh makan berak bisa kena sendiri tuh. Nah, sedotan airnya harus bagus supaya dia nggak makan tai sendiri. Kalau makan tai sendiri lama-lama mampus ya. Karena ya ente coba makan tai sendiri ya tiap hari. Kalau sekali mungkin masih diare, mungkin masih ya muntah-muntah gitu. Cuma kalau setiap hari, itu yang harus diperhatikan ya. Keren banget ini. Pearl Albino X Golden Base Stingray. Keren. Yang kedua, wah gila, pari udah 9 juta ya. Gimana ini? Pusing kepala gue ini. Gue baru ingat. Gue ada pemberian ini. Wah. Ini pemberian dari Predator Pro Shop. Wih, di Gading Serpong guys. Deket Gading Serpong itu ya, di mana BSD ya? Gading Serpong deh bener. Jadi yang deket Akibat Bebek Muda tuh ya. Deket situ lah pokoknya. Dikasih bambusa kita nih, ada bambusa. Sama dikasih juga ini, pibas. Ini pibas apa ini? Kayak Kelberry ya. Tuh ada 2 nih. Wih. Pibasnya lumayan gede. Bambusanya juga lumayan gede. Keren ya. Hah? Ini kayaknya nggak bisa disatuin nih, dimakan ini apa pibasnya. Satu dulu lah ya. Tuh, keren ya. Oke, abis itu kita buka ini guys. Wah, ini bambusannya aktif banget nih. Gua lepas guys, waktunya lepas. Boom, look at that. Wih, bambusannya keren banget kayak ikan bandeng. Kayak bandeng presto ini. Tapi ini bambusa ini ikan yang keren banget guys. Jadi ini tuh kan sejenis kayak pike-pike gitu ya. Kayak di depan ada odoe pike. Pike tuh kayak ikan yang kalau makan tuh ngebut banget. Jadi kayak kalau makan, ini bayangin ini mangsa ya. Dia tuh kalau makan gitu loh. Kayak gitulah. Dia tuh diutamakan kecepatan dia dalam memangsa. Jadi kalau lu tahu kayak ikan barakuda, lu tahu kayak ikan-ikan di laut tuh yang panjang-panjang begitu ya. Ya termasuk kayak bandeng juga. Mereka tuh kalau memangsa-mangsanya itu ngebut banget ya. Dalam kecepatan kilat. Nah ini dia. Sama, ini air tawar tapi ya. Bambusa. Wih, gokil, cakep banget ini. Halo. Nah, dia agak tenang kan, langsung. Tadi kan goyang-goyang banget tuh. Sebelum dikeluarin, sebelum kita kasih Methylene. Setelah kita kasih Methylene Blue, jauh lebih tenang. Dia jauh lebih anteng guys. Tuh. Menghindari penyakit juga.
Kecuali kita gini ini tuh. Wow. Oh, tapi tenang beneran loh. Tuh. Keren ya, gue suka banget bentuknya. Dorsalnya lihat, dorsal di belakang ini. Wih, ini bentuknya bagus ini. Bambusanya. Cakep. Percaya nggak bambusa ini ikan gede banget loh. Bisa segede paimo. Jadi bisa lebih gede daripada orang ikan ini. Dan yang piara belum banyak-banyak banget. Maksudnya belum banyak yang aware sama ikan ini. Jadi gue suka banget ikan bambusa ini. Look at that. Cantik banget bukan sih? Warnanya kayak agak shimmering gitu ya. Kalau kita lihat tuh, ini agak ketutup methylene blue sih. Tapi kalau kita lihat baik-baik, warnanya kayak agak mengkilat gitu loh. Kayak agak shimmer-shimmer, bener-bener kayak bandeng. Jadi warnanya ini bagus banget guys sebenarnya. Gue suka banget warna bambusa ini. Ntar kalau tua, dia kayak akan ada golden, kayak ada titik-titik goldennya gitu loh. Kalau agak tua. Jadi dia tuh kalau di tank, ngebut banget. Serat. Apalagi kalau mereka berkoloni ya. Maksudnya banyakan gitu ya. Pelihara langsung 10. Ngebut. Bagusnya apa? Bambusa, piara sama Vitatus. Gue lihat tiger yang bentuknya mirip-mirip. Sama pike. Apa ODW pike. Apalah pike-pike lain. Gue suka banget sih ikan ini kalau dicampur, dibikin komteng sendiri ya. Siapa tahu gue ada rezeki. Atau ada yang mau kasih gue endorse ya. Kasih goli atau kasih Vitatus boleh. Ini gue akan kasih dia tank sendiri di ujung. Gila. Cepet banget ini gedenya ya. Ikan ini harusnya makannya juga lahap sekali. Harusnya sih kalian bisa menunggu dia jumbo di tahun depan atau 2 tahun lagi ya. Tungguin guys. Selamat datang keluarga baru kita. Bambusa. Harganya Rp400.000 ini. Kalau beli di Predator Pro Shop harganya Rp400.000. Keren banget. Gokil. Tuh, kan kalau panik aja geraknya gitu cepet banget. Gimana kalau di space gede ya? Oke, kita lanjut guys. Oke, ini kita akan aklimasi juga. Ada Pibas tadi ya. Pibas Scaleberry kayaknya nih. Langsung aja kita aklimasi. Pibas tuh sekarang harganya pada jatuh ya. Sebenarnya ini ikan dilarang ini. Ini kayak arapaima ini. Dilarang ikan ini, nggak boleh. Nah, tapi gue pernah lihat ini di kantor instansi pemerintah loh. Banyak lagi. Maksudnya ya, jenderal, bos, pemimpin, perusahaan, BUMN. Banyak banget yang miara ikan ini. Tapi ikan ini semua jenisnya emang nggak boleh? Seingat gue ada yang boleh deh. Kayaknya kalau monokulus boleh deh. Ada beberapa yang nggak boleh. Gue lupa sih yang nggak boleh apa. Cuma banyak yang nggak bolehnya. Jadi Pibas tuh hampir semuanya nggak boleh. Kayak bambusa tadi juga kayaknya nggak boleh juga. Cuma kok banyak ya dijual di toko-toko gitu. Ini aja dikasih gratis, Aing. Kok bisa? Hah? Kok bisa? Ya karena peredarannya sudah terlalu banyak di Indonesia dan breedernya juga banyak. Itu aturan hukum yang harus diganti itu. Kayak kemarin aligator, di mana-mana kan banyak ikan aligator kan. Menurut gue itu aturan hukumnya harus dipetisi, harus ada orang DPR yang mengajukan banding sama peraturan itu apa, permen ya namanya ya. Bukan permen karet. Peraturan menteri apa ya kalau nggak salah, larangan ikan invasif itu loh. Jadi ditinjau ulang gitu. Kayaknya kalau orang yang udah breeding atau dipelihara yang nggak dilepas ke alam, harusnya kayak ada surat khusus atau dibikin kompensasi. Karena kan ini ada nilai ekonomisnya. Memajukan industri perikanan Nusantara loh ini. Asal nggak dilepas ke kali ya. Kalau dilepas ke kali ya itu yang bahaya. Tapi kalau Pibas begini lepas ke kali gue mau sih mancing. Kalau gede kan mahal. Pibas kan kalau gede masih bisa 1 juta harganya. 2 juta. Nah takutnya kan itu, invasif tuh kayak ikan Indonesia kan. Ikan apa yang invasif di Indonesia? Oman. Itu ikan lokal, invasif. Sapu-sapu, asal dari Afrika dan Amerika kan. Invasif. Di sini banyak sapu-sapu sampai dibikin somai. Terus nila invasif. Mujair invasif. Invasif. Boy mujair. Lele invasif lele. Hah? Boy mujair. Dia boy mujair. Invasif. Mujair itu kan nama orang.
Li nggak percaya. Li nggak percaya. Pengetahuan lu kurang lu ya. Coba dong Pak. Hah? Ceritain dikit. Jadi mujair itu gue lupa ya ikannya kayaknya asli dari Afrika. Gue lupa nama asli ikan itu apa ya. Cuman kayaknya sejenis nila juga apa gurame gitu, gue lupa deh. Ikan itu pokoknya dibawa sama penjajah ya, apa pedagang gitu. Nyampe lah di daerah Jawa tuh ikan, ditemuin sama satu orang namanya mujair. Makanya dinamain ikan mujair beneran. Kira Ayu Ting Ting. Kalau bukan Ayu Ting Ting dong. Kira Mujair kan lagi Ayu Ting Ting. Oh, kebanyakan denger lagu dangdut tuh gue nggak tahu sih. Tapi kurang lebih begitu. Kalau ikan tongkol yang nemuin namanya. Halo Pak Tongkol. Oke, kita keluarin dulu ya. Wih, pibas nih. Pibas kalau kemarin di Predator Pro Shop harganya tuh cepean ya, nggak mahal. 150 apa ya, kalau nggak salah. Kelberry ini, sedikit burik ya, nggak burik banget. Jadi Kelberry yang kita cari yang burik. Loh, Anda nggak tahu. Jadi gimana jelasinnya ya? Kenapa Buri? Iya nih, gua kasih tunjuk. Nih, lu lihat baik-baik. Di ekornya tuh kan kayak ada totol-totol tuh. Yang bagus tuh ya, ini dibilang bagus banget, enggak, jelek juga enggak. Jadi totol-totolnya tuh apa burik ke depan muka gitu loh. Totol semua. Itu yang mahal. Makin burik Makin burik makin mahal. Makanya orang bilang kelbe burik biasanya. Bener, tapi buriknya cakep. Bukan buriknya bukan korengan. Buriknya cakep kayak emas gitu warnanya. Jadi namanya kelbe burik makin mahal. Nah ini makin tua bakal makin burik ini harusnya. Tapi ini buriknya ada di ekor doang nih dikit ya. Ke depan ada dikit juga ya. Gua kasih metalin dulu dikit supaya tenang ikannya dan bisa gua karantina. Tuh, jalan-jalan dia. Woi, jalan ente. Kelbenya kelihatan ya di ekor ya. Di arah depan ada, cuman dia kurang kontras saja. Kemarin gue lihat ada yang lebih bagus di sono. Cuma karena gue nggak beli ya seadanya aja. Kalau gue beli gue pasti balik pilih yang paling bagus gitu. 150 ini. Jadi total unboxing kita udah berapa duit ini? Totalnya 11.050.000. 11.050.000. baru ikan. Emang berat ya hidup ini ya. Ikan juga belum selesai ya, masih ada satu lagi ya. Kita taruh dulu ini. Berikutnya, wah ini yang ditunggu-tunggu ini. Berat banget ini. Nah ini, terima kasih banyak loh ini. Mas Ari, juri arwana Indonesia yang salah satu yang paling senior dan bergengsi ya. Mas Ari, Kodonal, dan kawan-kawan di Royal Red Jakarta. Wah gila, gue dipercaya lagi nih. Masih ada satu yang baby di situ dari mereka, masih dikasih lagi satu lagi. Keren. Itu orang mulai ngasih Pak? Hah? Dikasih orang mulu. Oh gue mah gak usah beli, wah. Kasih juga. Ngapain kita beli ikan ya? Yang belum pernah Yang ngasih, yang rescue, minta rescue jauh lebih banyak. Banyak yang mau minta rescue tuh, aligator. Oh. Mau gue ngeri ya. Maksudnya ngeri dimakan arapaima, ngeri didatengin dinas. Tapi gue sih terima aja, misalkan aligator tapi yang jangan yang gede-gede banget gitu loh. Terus juga jangan yang buluk-buluk banget, hitam banget, ntar kan dihajar dats gue kasihan, bener nggak? Kita lihat populasi di sini gitu loh. Jadi kalau yang Snow White boleh. Iyalah, harganya masih 34 juta. masa kasih hitam ya? Kalau yang hitam kan itu dipotong aja, kasih makan lele ya. Soalnya kalau udah sayang, piara lah ya kan. Kalau di sini nggak ada tempatnya kalau buat yang hitam, soalnya dihajar dah sama Pak Imo atau dia yang hajar Pak Imo, kasihan kan. Kalau yang putih dia karakternya soalnya lebih anteng, atau yang albino, lebih anteng, yang marble lebih anteng lagi. Kita ngerawatnya juga lebih anteng. Kalau yang hitam, aduh, gimana ya? Bukannya kita rasis sama ikan. Tapi lu tau gak sih? Di mana-mana ya, orang tuh kalau ikan ya, aligator gitu ya. Kalau udah kebanyakan, kegedean, biasanya dipotong. Enak kan dia daging. Dikasih makan buat ikan predator lainnya, gue nggak tahu sih.
Bahkan kayak Arapaima dan Arowana ini dulunya kan dimakan. Mungkin ya di daerah asalnya Arowana masih dimakan kali. Padahal ini mahal loh. Ini harganya berapa ini segede gini? 2 digit ini pasti. 10 juta ini. Lebih ini. Makasih loh, ini Royal Red loh. Belum pernah ngasih tuh. Ini, ada yang belum pernah ngasih ya? Oh! Kok gue minta-minta, saya bukan orang yang bisa disogok pakai ginian. Ada yang bisa loh disogok pakai arwana. Kita buka dulu guys. Ini arwana bagus banget. Selektif ini ya, diseleksi ketat. Dipilih 2 yang bagus ini kemarin buat gua sama Bang Eno Netral ya. Garuda di dadaku. Ini kembarannya, Garuda di dadaku. Ini perkutut di dadaku. Ini jadi, wah keren banget. Ini indukan dari kolam ya. Kolam yang kayaknya sih yang ada di Bogor ya, tapi gua kurang tahu juga. Ini plastik panjang amat ini, kayak plastik penyuci AC ini. Coba kita aklimasi dulu biar... Plastik arwana tuh gitu ya? Harus panjang. Karena arwana kan ikannya panjang, dia kayak koi kan. Jadi dia punya length badan tuh panjang banget. Kalau kita cari plastik yang gede banget bisa, tapi harus gede. Nah ini buat ngirit tempat juga ya. Jadi buat ngirit tempat sama buat dia nggak inilah ya. Nggak terlalu gublak-gublak gitu ya. Kalau kegedean dia gublak-gublak loncat-loncat di dalam juga bahaya karena sungutnya tajam, dia punya sirip dayung itu tajam, ngeri sobek. Makanya ini juga kan harus dilapis 2 tuh plastiknya. Arwana ini ikan yang nggak bisa mati guys. Jadi ikan kebanggaan Indonesia. Bukan nggak bisa mati dianya ya. Maksudnya nggak bisa turun pamornya. Selalu dianggap ikan mahal kan? Kalau ikan koi kan mahal, ada yang se-M. Ada yang 20.000. Nah, arwana nggak ada yang 20.000. Supret paling murah tetap 2 juta gitu, 1,5. Yang jelek banget nungging aja masih bisa ratusan ribu, bahkan hampir 1 juta masih harganya. Yang jelek loh ya. Ini yang bagus ini genetik buat kontes ya. Arwana tuh appendix nggak sih? Appendix 1. Waduh. Kayaknya ya, seingat gua dia appendix 1 dilindungi di Amerika, United States of America nggak boleh pelihara. Nggak boleh pelihara loh, bayangin. Pelihara tangkap polisi di Amerika. Kalau di Kanada boleh. Di Brazil gitu boleh. Tapi United States ya, pokoknya negara-negara pimpinan Donald Trump nggak boleh pelihara ini. Jadi bahaya nggak? Alasannya? Ini udah mau punah. Padahal dia nggak tahu ya. Di Kalimantan tuh Kapuas Hulu penangkarnya banyak banget tuh. Bahkan di perikanan Cengkareng aja banyak sih. Ya bener. Iya ya. Ya orang Amerika nggak tahu. Sekarang udah banyak. Ini yang nggak jadi punah gara-gara banyak penangkar. Salah satunya Royal Red ini, penangkar yang luar biasa ini. Salah satu pemasok arwana di Pulau Jawa paling banyak ini Royal Red. Dengan indukan-indukan yang gila. Bahkan dia punya satu indukan yang kumpai. Ngeri kan? Jadi kumpai mungkin di mix sama yang biasa juga bisa kan? Jadi dayungnya bagus-bagus dan panjang-panjang nih kayak ini nih. Mau gue takut loncat kalau ginian nih. Hey! Oh, look at that. Wow, ini bibit bagus ini ya. Gue akan coba grooming dia. Green base ini tampaknya. Green base. Dayungnya panjang lumayan ya, nyampe ke anal. Dayung ya, kelihatan kan dayung tuh ininya. Ekor gede, lumayan. Cuman ini kurang tegap ya, baru nyampe. Itu dia lewat-lewat sebenarnya ekornya. Ekornya lewat ekor atas, ekor bawah. Jadi ekor tengahnya lewat-lewat gitu. Bisa kalau ditegakin gitu sama dia mungkin bisa lebih bagus. Dan gue kayaknya mau coba self tanning nanti ya. Pakai lampu biasa aja. Gue akan tunggu sampai size-nya 50-an. Ini kurang lebih 28, 29, mau 30 cm ini. Jadi size sebenarnya size nanggung ya, size enak lah ya buat mau tanning gitu ya. Gue gak pakai tanning lah, ngapain ya? Tanning mana lampu apa tuh? Hah? Tanning. RDI tetap. Tanning pakai lampu RDI, Red Dragon Indonesia. Tapi nggak di sini, tanningnya buat arwana yang itu. Gue ini nggak mau pakai tanning, kalau ini pengen coba nggak pakai tanning. Karena kalau di Royal Red itu gue udah lihat indukan-indukannya tanpa lampu tanning loh.
Cuma lampu view. Merah. Merah kan kemarin ada. Tanpa lampu tanning, tanpa lampu view. Tanpa lampu tanning ya, view pakai merah. Jadi ini genetik yang ngeri banget harusnya. Karena berasal dari kolam yang sama. Sama ikan-ikan itu hampir 1 M. Jadi ini belasan juta ini. Ya anggaplah ya, gua gak tahu ya harganya berapa. Ini kan splitannya saudaranya yang punya Bang Eno nih. Jadi berapa? Anggaplah 10 juta lah, anggaplah ya. 10 juta. Berarti 21 juta ini kita. 21 juta 50 ribu. 50 ribunya sumbangin ke panti asuhan gak apa-apa ya? Nanggung amat ada gocapnya. 21 juta 50 ribu. Gue suka banget ini. Gila ya. Ini gimana kalau di kolam ini? Bakal gede ngotak ke bawah ini. Ini ya nanti kayak lumayan bagus. Cuma agak panjang memang ya. Kita lihat agak panjang. Jadi harusnya lebih ngotak dikit. Ini kita bisa ubah dikit dengan air yang agak dalam sama pakannya dibanyakin. Jadi ntar kita akan banyakin pakannya. Ya agak panjang dikit lah. Harusnya dia bisa lebih kotak lagi nih. Look at that. Cakep banget guys. Thank you so much Ko Donald, Mas Ari, Royal Red Jakarta. Kalau kalian mau yang kecil, sampai gede banget yang ratusan juta. Yang pokoknya yang jutaan kecil biasa nih. Sampai yang ratusan juta. Yang M juga ada guys. Royal Red Jakarta. Jadi arwana itu gak boleh dijaring guys. Bukan gak boleh ya, boleh. Tapi gue menghindari yang namanya arwana tuh dipakein jaring koi gitu. Karena si sirip ini dayung bisa nyangkut. Sungutnya bisa nyangkut. Terus ya itu paling bahaya sih dayung. Kalau patah dayungnya benerinnya susah guys. Jadi gue gak mau pakai jaring-jaring koi gitu buat nyerok arwana. Mendingan pakai plastik langsung. Jadi jauh lebih safety dan lebih aman. Kita lanjut sekarang ke paketan kecil-kecil ini ya. Waduh, paket apa ini guys? Mari kita lihat ya. Gue udah gak sabar ini buat unboxing hewan baru. Gue kerjaan unboxing hewan itu sebenarnya gue paling senang. Karena apa? Karena kita bisa melihat spesimen-spesimen baru ya. Dengan harga-harga baru, kualitas-kualitas baru. Dan juga personality lucu yang baru. Nah itu yang harusnya kita banggakan sebagai warga negara Indonesia. Karena di sini industri binatang tuh salah satu yang paling besar ya. Kita negara agraris. Waduh. Peternakan, perikanan, pertanian. Cuman anak muda jarang ada yang mau ya. Anak muda maunya ngapain sekarang ini? Main Mobile Legend, ayo terus pagi, siang, sore, malam, Free Fire, Mobile Legend. Kecil main Mobile Legend, ya kan? Kuliah nggak mau. Tua jadi LC. Jadi gigolo. Jadi joki. Jangan ya. Mending kalian bercocok tanam. Iyalah, bukan bercocok tanam yang itu jorok lo. Mending kalian bercocok tanam padi gitu, beternak, breeding. Bukan breeding yang itu juga. Breeding beneran, maksudnya breeding kura, breeding apa, babi, sapi, kambing. Beternak menggembala. Ya kan? Beternak bocil. Ah, jangan itu. Biar gak punah. Gak tau kenapa ya, gue tuh sama kayak binatang-binatang loh. Binatang itu paling jijik sama yang namanya bocil. Bener, gue gak bohong. Ini kalau ada yang nonton bocil ya, coba koreksi kepribadian Anda ya. Sumpah, lu Kong berhadapan sama bocil yang anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang tingkah lakunya nggak jelas. Yang kayak, bang, subscribe, bang. Saya sering nonton abang di YouTube, bang. Nah, itu diserang lo sama Kong. Gua nggak bohong. Tak duit gocap, bang. Itu diserang sama Hano. Sumpah lo kemari kalau nggak percaya. Ini nggak usah sama Kong sama Hano, sama Gisel aja dah. Gisel yang cewek. Dateng, lu coba. Gisel. Dia langsung pakai begitu. Dijamin. Dia benci sama anak kecil karena kelakuannya nggak jelas. Bener. Makanya gue tuh paling benci ya ibu-ibu kalau bilang nih kayak gini kan, misalnya ini gue unboxing nih. Wah ini ini kura langka ini sebenarnya. Bukan langka ya, maksudnya agak rare. Ini yellow foot nih, misalkan aja ya. Ini kura yellow foot. Ada ibu-ibu, kadang suka ini gue paling benci nih ibu-ibu dan bapak-bapak yang kurang edukasi. Saya mau beliin kura buat mainan anak saya.
Pak, Bu, ini makhluk hidup. Kalau anak Anda mainin ini, dikocok-kocok, dilempar. Kalau mobil-mobil Hot Wheels nggak apa-apa ya. Bener nggak? Tamiya, nggak ada masalah. Lah ini, ngeng. Ya. Tidak bisa itu, begitu. Ini makhluk hidup, bukan mainan bocil. Dibeliin buat anaknya nggak apa-apa. Bukan buat mainan tapi. Kalau buat mainan gak usah beli tempat gua ya. Pergi Allah. Jangan dibuat mainan. Jadi kalau, saya mau beliin buat anak saya. Alasannya gak boleh buat mainan. Memelihara hewan itu, alasannya harus ini satu. Melatih disiplin anak. Boleh beli ya. Supaya disiplin dong, kan ngasih makan tiap hari harus disiplin. Setiap hari bangun pagi, beresin kandangnya. Ya kan, motongin, disiplin, boleh. Melatih kasih sayang, ya kan? Boleh ngelihat hewan kesakitan, dia tolongin. Ya kan? Ngelihat hewan aus, dikasih minum, disayang. Melatih kasih sayang boleh. Supaya nggak pilih kasih sama makhluk hidup. Ya. Kalau mainan, apa yang mau dimainin ini, ha? Kecil mainin hewan, gede mainin LC. Itu menimbulkan rasa-rasa psycho lo dalam anak, percaya nggak lo? Mainin hewan itu menimbulkan perasaan-perasaan psycho sebenarnya. Dia ini kalau udah ngebanting, ya kalau ini mungkin nggak kelihatan ya. Misalkan dia ngebanting kucing gitu. Itu kucing kan pasti nyik gitu kan, merasa kesakitan. Itu kalau orang psycho dia merasa senang lo, bahagia lo ngeliat itu. Tawa-tawa ya. Gimana monyet? Monyet kan lebih kesian lagi ya. Nyik. Tuh, lu psycho. Gitu. Nyik. Anak kecil kan gitu. Kakak. Monyet. Nah, itu. Itu didikan bapak mamanya. Jangan bilang, saya mau beliin ini buat mainan anak saya. Ya kan? Gak boleh guys ya. Kita harus mengubah itu. Sekali lagi ya. Siapa yang mau beliin mainan anaknya? Beliin Tamiya, jangan beliin ginian, oke? Kura juga ada yang main yang kan plastik. Ya, kura mainan aja, jangan beli dinosaurusan. Kok ini harus dirawat dengan kasih sayang. Selain itu, ini makhluk hidup yang bisa bertumbuh ya. Ini ada yellowfoot depan gue dari tadi nggak dibahas-bahas nih. Yellowfoot tortoise, Brazilian giant, apa ya? Tortoise kalau nggak salah. Jadi dia ini tortoise atau kuda darat dari Brazil yang bisa gede. Jadi dia tuh gedenya bisa 70 cm ya, hampir kayak sulcata gedenya. Bedanya itu kemarin. Beda. Ini ada redfoot harusnya, yang mana ya? Ini redfoot. Coba ya, lu tanya kan bedanya apa sama redfoot? Coba kita buka, ini harusnya ada yang redfoot, yang ini bukan ya? Paketnya. Kadang gue tuh ngeri guys kalau dapat paket ya. Hewan gak sehat begitu atau pemaut gitu, ngeri. Cuma kalau ini saya kasih jalan-jalan tuh. Ini ada yellowfoot. Yellowfoot itu bisa gede. Redfoot itu nggak bisa. Oh benar ini redfoot. Bentuknya beda. Saya jelek amat ini kotaknya. Makasih tapi hidup ini. Tuh. Hello. Wah. 1, 2, 3. Wah, melek semua, bagus ini. 4. Yang ini agak lemas sedikit yang ini. Cuman mungkin baru bangun tidur ya. Tuh ya. Size-nya beda. Sebenarnya yellowfoot juga ada yang segini. Cuman basically redfoot itu dia kakinya merah ya, nih kita bisa lihat ya. Yellowfoot kakinya kuning. Kelihatan nggak? Namanya juga redfoot, kaki merah bahasa Indonesianya. Yellowfoot kaki kuning. Kenapa ya harus gue jelasin sih? Ada yang namanya cherry head juga. Kalau cherry head dia mirip kayak ini, tapi palanya merah. Jadi kalau ini palanya kuning kan. Ada juga yang palanya merah sebenarnya, tapi kebanyakan kuning. Jadi tuh beda ya, tempurung juga beda bentuknya.
Harusnya yellow head, yellow foot harus disebutnya. Kalau ini susah yellow head yellow head red foot susah. Mending langsung aja red foot sama yellow foot gitu. Tapi spesiesnya beda mereka. Mirip kan tapi? Dua-duanya dari Amerika Selatan. Ini yang kura nih ya. Kura ini adalah kura yang paling mudah untuk dipelihara. Beda sama sulcata berarti. Sulcata agak lebih susah daripada ini. Ini paling mudah karena dia asalnya dari hutan hujan tropis. Brazil tuh sama ke Indonesia, iklimnya kayak begini, nggak pernah ada salju, nggak pernah ada musim kering. Kalau di Mesir misalkan, sulcata kan dari Mesir situ kan, itu kan Kenya ya kan, Kongo, itu kan di padang pasir. Itu kalau malam dingin banget. Nah sulcata itu kuat panas dan kuat dingin sebenarnya. Cuman nggak kuat hujan, rentan pilek lah apa. Nah ini nggak nih, ini lu cari kayak ginian pilek tuh agak sulit. Susah banget nyari kayak ginian pilek. Karena dia suhu asalnya dari tropis, hutan hujan tropis, kayak di Indonesia. Ditambah lagi mereka berdua, percaya nggak? Mereka berdua di alamnya makan bangke. Bener, mereka bisa makan daging. Jadi bisa makan bangke tikus. Omnivore. Enggak sih, daging aja. Kalau omnivore dia makan kacang gitu juga dong ya? Enggak. Tapi dia bisa makan buah, sayur, dan sedikit daging. Kebanyakan daging piramidi, nggak bisa juga. Jadi dagingnya cemilan aja, sedikit-sedikit aja. Nah ini pada jalan-jalan nih, udah nih. Tuh. Harganya berapa sih nih Yellow Foot? Ini aktif banget. 1.900.000. Nah jalan-jalan tuh. Yellow Foot ini 1.900.000. Red Foot? Red Foot 1.250.000. 1.250, murah guys ya. Jadi ini warna corak atasnya kalian bisa pilih lah ya. Banyak ini pilihannya. Sebenarnya ini gue masih mau datang lagi. Kalau ini udah laku. Tuh. Cakep ya. Biasanya red foot gelap-gelap loh. Ini cakep banget warnanya kuning atasnya. Bisa red foot kayak yang inilah. Coba ambilin red foot yang gede deh di atas biar lu pada lihat ya kan. Gue punya banyak guys. Red foot juga ada. Yang gede. Jadi kecil ada, gede ada. Yellow foot gede lagi nggak ada. Cuman ini kalau gede ya bisa segini. Segini. Pakai namanya Giant Brazilian Tortoise. Kalau ada yang beli terus minta pilihin sama bapak bisa? Maksudnya? Bisa. Saya mau beli red foot gitu, pilihin yang bagus. Ya kenapa nggak milih sendiri aja? Kayaknya tinggal dilihat nih. Ya kalau mau dipilihin yang menurut gua paling bagus ya. Ini menurut gua paling bagus. Dari semua yang ini nih. Jadi kalau dibandingin ya contoh sama yang ini deh sebelahnya. Tuh. Ini yang kiri ini lebih bulat. Ini lebih lonjong. Lebih bulat. Coraknya lebih rata. Ini memang lebih cerah yang ini. Cuman ini corak lebih rata. Tuh. Ya. Coba sini. Ini red foot kalau gede, begini modelannya. Nah, ini dia red foot besar. Tuh. Kayak roti sobek. Iya, kan mirip tuh kayak ini kan. Tuh. Nah, yang ini gedenya bisa lebih bulat dari ini. Lihat gak? Oh, kecilnya nggak hitam ya? Nah makanya harusnya yang ini tuh kan hitam, harusnya begini. Harusnya begini. Tuh hitam kan? Ini dia lebih putih nih, kuning-kuning gitu, lebih mantap dia bentuknya. Tuh. Lihat gak? Jadi ini perbandingan ini guys, perbandingan red foot kecil, red foot gede. Tuh. Ini murah nih, cuma 1.250.000. Ini gede berapa? 7 juta ya? 6. 9, yang ini mahal. Kiri 9 juta, ini 1.250.000. Tuh. Investasi yang menggiurkan bukan? Ini 4 tahun lah umurnya. 4-5 tahun. Ini ya 2-3 bulan. Beli 1 juta, jual 10 juta. Gitu. Iya. Coba pelihara 100 biji ya kan? Kaya Anda. Sumpah gue gak bohong. Orang kaya-kaya tuh Crazy Rich Surabaya kan piaranya apa? Aldabra. Beli kecil 20 juta, gede 200 juta. Itu. Gue lagi gak ada Aldabra sih. Kalau ada, gue kasih tunjuk juga. Beda ya. Nih, yellow foot. Gue sih lebih suka yellow foot sih daripada red foot. Yellow foot, red foot. Yellow foot, red foot. Ini cuma 1,8. Ini gedenya bisa sampai 10 juta juga. 12 mungkin. Kalau yang betina ya. Jantan lebih murah. Gitu. Ini betina nih. Jadi lebih murah. Lebih mahal. Lebih murah sih. Betina lebih mahal gitu ya. Kecil, gede ada semua, mantap. Oke.
1250, 18 kalau mau cari ke IG Indo Exotic titik Animals ya. Atau TikTok juga sama Indo Exotic titik Animals. Terbalas dari dua-duanya itu. Gampang ya. Kirim bisa ke seluruh Indonesia ya. Kalau mau benar-benar aman ya, di Pulau Jawa itu aman 100%. Garansi kalau mati kirim baru atau dibalikin duitnya. Kalian juga kalau beli di orang ya harus begitu. Garansi, kirim baru atau balikin duitnya. Harus ada jaminan itu. Baru masukin ke Rekpur Indo Exotic ya kan. Setelah sudah duitnya masuk, ternyata pas nyampe dibuka unboxing. Loh kok bangke yang dikirim? Bangkainya bukan kura lagi, bangke tikus. Itu uang dia harus kirim kuranya lagi. Atau uangnya kita balikin ke kalian. Jadi safe, transaksinya murah. Transaksinya aman. Ditambah Indo Exotic Animals tuh transaksi Rekbernya murah lagi. Cuman goceng. Mulai dari goceng maksudnya. Kalau 100 juta ya beda lah ya. Mulai dari 500 ribu rupiah saja. Sekarang kita buka lagi paket yang ini. Wow. Gila. Kemarin kita unboxing sulcata cilik-cilik, sekarang yang agak gede-gede. Wah, gokil. Sulkipli. Ini sulcata, ini berapa senti? 10-an ya. Sulcata 10 senti. Terus yang ini sulcata berapa senti nih? 8 sentian ya. 8 ke 10. Ini memakan waktu kurang lebih 4 ya, 3 sampai 4 bulan ya. Lebih mungkin bisa 5 bulan, guys. Jadi dia dari ukuran segini ke segini tuh kira-kira 4 sampai 5 bulan. Jadi dari ukuran segini ke segini, dari ini ke sini 4 sampai 5 bulan. Harga juga lumayan jauh ya. Berapa harganya? Yang 10 cm 1.500.000 rupiah. Ini 1,5. Yang 8 cm 799.000. Ini murah ini. 799, ini 1,5 juta. Tuh. Bayangin ya kan, hanya dalam waktu 5 bulan naiknya segitu jauh. Keren nggak? 2 kali lipat loh naiknya. Ya kan? Yang ngasih makan dong. Tinggal dikasih makan, cuman bedanya apa? Ukuran segini masih bisa mati. Kalau yang segini nih, ya masih bisa mati juga kalau lu gampar. Soalnya lu lempar dari lantai 2 ya meninggal dia. Cuman maksud gua kayak dia daya tahan tubuh udah jauh banget di atas ini. Jadi ini tuh kayak kalau misalkan kalian lupa kasih makan gitu ya. Sehari 2 hari lupa kasih makan, dia hidup nih oke. Lupa direndam masih oke. Cuma kalau yang kecil-kecil kayak gini harus direndam di air hangat tiap pagi, dijemurin. Nah ini lupa jemur sehari 2 hari masih aman gitu loh. Jadi gue paling suka piara sebenarnya ya. Ya ini udah aman lah, ini udah oke banget. Dibanding yang cilik banget noh. Kalau coba bandingin yang cilik banget, ambilin yang cilik banget. Biar penonton kita tahu ya, sulcata tuh kalau yang kecil banget sebenarnya kurang worth it untuk dibeli menurut gua ya. Tapi kalau orang tuh kemarin ya, gue lihat di komen ya, kan gue bilang gini, sulcata tuh paling kecil biasanya baru lahir sekitar 4-5 cm. Nah ini udah 2 bulan jadi 5-6 cm nih, kecil banget kan? Tuh, bandingin tuh. Beda kan? Tuh. Ya, growth line-nya belum numbuh. Hitam-hitamnya tuh, coklat-coklatnya. Ini belum sebanyak ini. Nah ini kecil-kecil begini nih. Calon mokatnya masih tinggi. Jadi kayak misalnya dia masih bisa cepet meninggal gitu kalau untuk yang size segini. Nah yang ini udah jauh lebih kuat kalau begini. Makanya ini harganya beda 200. Ini harga 599 ya, 600, 599. Free Pac-Man Frog. Gila gak lu? Gratis Pac-Man. Free Pac-Man Frog. Yang ini nggak ada free-nya kalau ini. Ini free kematian ya. Lebih sedikit dari kematian. Maksudnya lebih sedikit yang mati kalau lu pelihara ini. Free kematian. Nah, kalau yang ini free, lebih free lagi dari kematian. Gimana jelasinnya ya? Jadi ini lebih kuat lagi, oke? 1,5, 799, 599. Nah, 799 kali 2, 800, 1,6. 1,6 tambah ini, 1,5. 3,1 tambah berapa tadi? 21 juta 50 ribu. Kok banyak amat?
Enggak dong. Kan arwana tadi berapa? Apa? Arwana berapa? Oh, ada red food ya. Ada red food ya. Jadi red food plus sulcata plus arwana plus pari plus odoepa apa plus bambusa plus bibas. 31 juta 51.050.000 rupiah guys. Oke, berikutnya kita buka ball python ya. Jadi ini ada BP di sini. Wah, ini mahal ini. Mahal ini. Mahal ini. Mahal ini. Mati-mati aku membelamu di depan mereka. Nah, ini ada 2 ball python. Coba kita lihat ya. Wow, gila, sepasang ini. Cakep ini. Mana yang cowok, mana yang cewek? Oh, yang ini yang cowok ya. Ini yang cowok, yang ini cewek. Ada 2 nih. Ini sama-sama kuning. Nah, tapi nggak dua-duanya albino. Iya, sama-sama kuning, tapi nggak sama-sama albino. Bingung nggak lo? Berarti albino itu belum tentu kuning. Belum tentu, kebalik. Kuning belum tentu albino. Jadi yang kuning itu belum tentu albino, lihat deh. Ada namanya kalau mau BP kuning, ini ball python ya. Kalau mau ball python kuning, tapi nggak albino, ada caranya. Ini dia, si jantan. Ini banana ya. Banana spider ya. Banana spider. Tuh, kelihatan banget. Banana tuh terlihat dari mana? Dari mukanya, guys. Tuh, mukanya kayak ada garisnya gitu, kayak pisang ya. Ini kayak spider ya? Enggak, spider tuh dari bawahnya nih, yang putih ini spidernya. Kalau banana asli nggak ada putihnya ini nih, kayak salju-salju putihnya nggak ada. Ada item-itemnya gitu ya? Ah, ini banana kan, kayak pisang kepok gitu kan. Makanya disebutnya banana. Biji pisang. Iya, ini banana kuning warnanya, tapi dia tidak albino. Terus kalau banana itu biasanya laki semua, karena banana itu male maker. Jadi kalau misalkan ini banana kita kawin sama ini, anaknya biasanya banana head albino, tapi laki-laki kebanyakan. Ada ceweknya, cuman jarang, gitu. Nah, albino asli yang ini, cara bedainnya gimana? Albino matanya merah, perhatikan baik-baik. Dia matanya hitam. Yang albino matanya merah. Jadi tidak semua yang warna kuning itu albino. Paham? Nah. Oke. Ini juga buat warga TikTok ya. Buat warga Reels. Ini buat warga Reels juga ya. Di Instagram. Cara membedakan ular jantan dan ular betina. Caranya bagaimana? Ada 2 cara. Yang pertama adalah di probing atau pakai tongkat gitu kecil, alat probe namanya, dimasukin ke dalam sini ekor belakangnya. Gitu. Nah, cara berikutnya kalau nggak punya tongkat probe adalah di popping. Nah, popping itu bukan begini, bukan. Itu joget. Ini popping itu artinya dikeluarin alat kelaminnya. Emang bisa? Kalau jantan bisa, kalau betina nggak keluar dong. Kayak lu, coba keluarin dari sempak lu tuh, alat kelamin. Bisa kan, laki. Nah, kalau cewek nggak bisa. Mau dikeluarin apanya? Dimasukin bisa. Ya, jadi caranya misalkan yang ini nih, yang jantan kan. Ini hanya professional only ya. Takutnya menyakiti ulernya. Jadi jangan salah. Ini bukan dipencet tapi diurut, ngerti nggak lo? Ini bukan dipencet sampai dia keluar gitu, nggak. Jadi tapi ini kayak bukan dilus, diurut gini, set gitu. Jadi ular itu kalau yang laki dia ada hemipenisnya 2, titiknya 2, kiri kanan. Daripada lu 1 disunat lagi, tinggal setengah. Itu gaceng sebelah gitu. Bisa nih. Nah, tapi kalau yang laki karena suka nahan, jadi kayak gini nih harus dilemesin dulu. Oh. Dia nggak boleh tegang. Kalau tegang. Kalau tegang dia nggak mau keluar. Kebalik ya. Kalau lu tegang keluar malah. Jadi ini, nah ini kan, nah itu dia keluar tuh. Lihat gak? Sekali lagi ya, tuh. 2 ya.
Satu kiri, yang ini kanan. 2 hemi pins. Dia tuh, laki berarti jelas laki-laki. Jadi ini tidak menyiksa ularnya, jadi ya kayak lu aja dibikin ereksi gitu loh. Satu alat dua rasa. Dibikin. Kalau dia bedanya gini. Untung nggak punya tangan ular. Justru karena dia nggak punya tangan, dia butuh 2. Kalau orang kan bisa gini. Ini reproduksi ya, bukan porno ya. Jadi memang begitu. Jadi kalau kita mau breeding, gimana jelasinnya ya? Ini misalkan jantan, sorry, kita bahas kelamin dulu ya, kita lihat ya. Jadi jantan hemipenis ada 2, oke? Tiu-tiunya 2. Betina sekarang. Betina juga caranya mirip. Tapi kalau dia betina, dia tidak punya tiu-tiu. Nah kalau salah ya kayak tadi ya, misalkan gua ini cewek, ternyata gua paksa terus bisa prolaps bahaya. Ya kayak lu cewek dipaksa suruh keluarin tiu-tiu. Ledak ya, itu gimana caranya? Itilnya mau Woi! Nah ini dia nih. Nih. Tuh dia nggak bisa keluar tuh, lihat nggak? Tuh. Ya, yang keluar malah tae ya. Cewek juga salah itu kalau di orang. Lu paksa keluar. Keluar! Yang keluar malah nggak mungkin keluar tai kan, lubangnya beda ya. Kalau ini lubangnya hampir mirip karena disimpan di dalam. Lucu ya, kalau reptil, kura juga kan disimpan di dalam. Loh, titik kura yang kayak tadi tuh bentuknya kayak apa? Sama, lancip. Ah, ini kan lancip tuh, tapi 2. Kura 1. Lancip segitiga. Tidak lancip, tidak segitiga. Spiral. Spiral itu babi. Bentuknya bentuk bunga. Mekar. Oh. Sumpah. Ini gambarnya nih. Ya. Bentuknya bunga. Itu titik kura. Jadi tiap makhluk hidup punya titik bentuknya beda-beda, ya kan? Ya iya. Orang aja beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ada yang hitam, ada yang merah. Ada yang hitam, ada yang berkulit, ada yang nggak berkulit, ada yang tidak ada sama sekali. Yang jantan lebih murah ya. Ini 2 juta aja guys. Jadi dapat ular kuning murah kayak gini gimana gitu caranya ya. Cuman di sini guys. Ular kuning banana spider bagus lagi nggak wobbling ya. Jadi spider tuh biasanya kelemahannya wobbling. Wobbling tuh palanya suka nggak jelas. Palanya gini gerek-gerek gitu. Kalau ular pala gerek-gerek namanya wobbling. Sumpah. Kayak perindapan. Ya mirip gitu tapi di ular. Ya dia gerek-gerek gitu, kalau nggak gerek-gerek dia terbalik gitu, palanya kayak orang disorientasi. Tengkleng sebutnya. Nah kalau dia tengkleng berarti wobbling. Biasa spider ya, gen-gen spider itu suka wobbling. Tapi yang ini enggak, jadi bagus. Jadi ini ada jantan, banana spider, yang ini nih albino doang ini. Pastel. Oh albino pastel. Jadi ini yang paling cakep sih menurut gue ya. Lihat deh. Oh ini harus kalian lihat dulu di tuh. Di background hitam, wah anjir sih ini cakep banget. Pastelnya ya. Kuning betul ini, asik banget ya dilihatnya, bagus. I like it, bagus sekali bentuknya. 6 juta harganya. Ya. 6 juta rupiah. 6 million rupiah. Ini indukan ini. Bisa kawin kalau ini ya. Untuk jadi indukan langsung bisa. Jinak banget dua-duanya. Garansi female kalau yang ini. Tadi garansi laki juga ya. Alright. Kalau nggak ada yang mau, gua kawin sendiri. Ya. Anaknya gua jual lagi nanti. Alright. 8 juta. 37 juta. 148 ribu. Berarti ini 30 jutaan aja hari ini guys. Cenderung terjangkau ya buat kalian satu persatunya ya. Kalau buat gue juga mahal sih 30 juta sehari mah.
Mau nangis ini rasanya juga ini. Gimana ini? Beli kayak ginian banyak banget nih. Kita lihat nih, ini ada paket dari exoticwebs.id ya. Jadi dia jual apa? Jual enclosure tarantula. Sama tarantulanya ya? Tarantulanya jual ya? Hah? Begini doang? Gue belum pernah nyamperin tempatnya sih. Jadi ini tiba-tiba dikirimin aja gitu. Wow. Oh ini tarantulanya nih. Ini ada tarantulanya nih. Juvenil ya ini. Oh, Brachypelma, boehmei. Cakep. I like it. Ntar kita akan masukin dalam enclosure ya. Brachypelma boehmei. Berapa duit ini? Yang 30 kali 30 400. Ini 400.000. Ini 30 kali 30. Yang 20 kali 20. Bagus banget ini dari atas juga. Akrilik. Oh, ada beberapa ini. Ada 2. Wah, ini bagus banget packingnya. Wah, gila ini bubble-nya keren banget. Wah, ini nggak bisa ini begini nih. Harus dibuka dari sini. Gede banget enclosure-nya, keren. Ya, jadi buat teman-teman UMKM ya. Ini khusus UMKM ya. Kalau gua unboxing mobil bayar ya, tetap ya. Ini kalau UMKM gratis ya. Kalau unboxing mobil dikasih mobilnya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, gratis juga nggak apa-apa. Kalau dikasih mobilnya, gue tinggal bayar pajaknya doang kan intinya kan. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apalagi Lamborghini. Nggak kuat bayar pajaknya 100 juta setahun. Ini kalau yang mau endorse, gue buka buat temen-temen pecinta, buat teman-teman penggiat binatang ya di industri animal industry. Pokoknya gue kan besar dari animal industry, jadi teman-teman yang punya usaha di bidang animal industry pasti akan kita bantu. Dengan syarat Anda UMKM ya. Kalau Anda udah punya pabrik ya bayarlah dikit lah ya. Kasihan yang UMKM. Bener nggak? Ya maksudnya tahu diri. Kalau kaya bayar. Ya, kalau misalkan butuh dibantu ya gua akan bantu khusus UMKM. Kayak yang ini nih. Exotic Webs keren banget. Wah, bikin sendiri nih. DIY dia. Hebat banget. Wow, ini anak-anak bangsa yang kayak gini nih harus kita dukung, guys. Wow, wow, wow. Oh ya, gue lupa. Kalau mau ngirimin, jangan langsung dikirim ya. Gue bingung. Tanya dulu, suka apa enggak guanya. Ini kayak gini kan gue suka. Ini keren banget bubble wrapnya. Gue baru pertama lihat, anjir. Coba ini. Beli di mana ini? Bagus ini. Mesti ditiru ini nih. Bagus itu. Buat ngirim akrilik kayak gini, wow itu benar-benar safety ya. Keren loh, ini profesional banget. Dikasih wrapping juga. Jadi kesan barunya dapat banget. Tuh. Wow. Gila ini bagus banget, guys. Bukanya gimana gini? Ada pintunya, guys. Pintunya gitu. Nih, eksotik. Wih. Ini pakai magnet. Dia, tuh. Buka tutup. Exotic Web. Exotic Web mereknya. Anjir ini bagus banget. Akrilik ya. Tebal akriliknya. Oh, ada satu lagi. Wah, keren. Ini yang kecil. Wow. Ini bisa dicari di mana di Tokped gitu nggak? Di Tokped ada. Pokoknya IG-nya exoticwebs ya .id ya. Wow.
Keren, keren, keren. Oh ini nggak dijual di Domestic Animal, nggak dijual ya. Ini nggak dijual di sini ya. Jadi carinya ke Exotic Webs ya. Gua nggak ada tarantula soalnya di sini reptil-reptil aja. Ini. Oh ini dia lebih kecil. Yang ini berapa harganya? 250.000. Terjangkau banget ya. Wah gila ini sih keren. Ini kalau gue punya Goliath ya, bakal gue taruh sini sih. Atau ini Brazilian itu apa? Lasiodora paraibana yang gede-gede. Geniculata. Atau gue kemarin ada Avicularia mana ya? Mana ya? Oh ini. Ini bisa taruh sini juga. Gue ada Avicularia lumayan gede nih. Tuh. Udah agak gede dia. Ini ngerawat dari sling ini. Avicularia bisa juga taruh sini. Gila. 250. Tambah 400. Tambah itunya tuh. Emilia berapa? Apa Emilia lagi? Apa ini namanya? Hah? Boheme. Berapa? 200 kali ya? Boheme anggaplah 200. Berapa sih? Jadi 37.998.000. 37 juta. 998.000. Waduh, gila. Kurang 2.000 rupiah tuh. 90 apa 38. Oh iya parkir. Total 38 juta rupiah kita hari ini. Gila. Ini ada backgroundnya warna merah. Pas nih ya. Berarti ini buat Avicularia gua. Satu Avicularia nih. Ini buat dia. Ya, gini. Gini. Oh. Ini buat Avicularia. Ini buat Brachypelma. Gila keren banget, luar binasa. Beauty shot dulu, beauty shot boleh. Makasih loh exoticweb.id. Kita akan coba dekor ya. Oke guys, keren banget ini udah gue dekor ya. Bagus banget ternyata kalau udah didekor. Klasik ini belum dikasih lampu loh. Ini kalau ada lampu di atas ini, jauh lebih keren lagi ya. Keren. Makasih exoticwebs.id. Ya kalau bingung ya mau pesen lewat Indo Exotic Animals juga nggak apa-apa. Boleh ya kalau bingung pengen digaransiin apa tuh pesen lewat kita ya, ntar kita bantu forwardin ke mereka. Sekarang kita mau masukin dulu nih. Kita mau masukin buat si Brachypelmanya. Hey, masuk. Enak, nggak mau keluar dari sini. There you go, ayo keluar. There you go, loncat dia. Ini dia. Masuk dia ke belakang. Brachypelma boheme sudah masuk. Nah satu lagi keluar dia. Oh look at that. Dia manjat dia arboreal. Look at that. Wih gila keren banget ini. Dapat rumah baru. Tarantula nggak bisa ngangkat magnet ya? Gak bisa lah. Ini Avicularianya. Brachypelmanya di sini. Tutup dulu. Belakang. Gila ini bagus banget enclosure-nya. Gua punya 2 enclosure baru. Wah, ada Avicularia, ada Brachypelma boheme. Thanks to exoticweb.id. Keren banget. Jadi itu aja unboxing kita hari ini. Total hampir 40 juta ya, 39 jutaan. What a fantastic journey. Banyak banget dari ikan, reptiles, sampai arachnid kita sudah unboxing. Mana yang paling kalian suka, kalian komen di bawah ya.
Kalau mau beli atau mau nanya-nanya ke @IndoExoticAnimals di Instagram atau di TikTok. Jangan lupa like, comment, subscribe guys. Audrey King of the Jungle. You've been watching Indo Exotic Animals. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini dan udah stay tune sampai habis. Tonton juga video-video gue yang lain karena banyak petualangan yang seru-seru juga loh. Nah, kalau kalian tertarik sama produk-produk kita, kalian bisa cek di sini nih. Dan kalian juga bisa cek di mitra-mitra kita yang ini nih.